Podcast Waskitalk. Transformasi Waskita, Transformasi warisan kita dari kita untuk kita demi kejayaan Waskita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat datang di podcast Waskitalk. Transformasi Waskita, transformasi warisan kita dari kita untuk kita demi kejayaan Waskita. Waskita. Oke, akhirnya ya. Iya. Setelah drama sosial media, drama IG hilang, harus terus kantor Facebook. Ini semacam ninja hattori ya, Bir, bener. kayak kita mendaki gunung, melewati lembah sampai akhirnya nih episode ketiga. Nah, akhirnya kita hadir lagi di podcast Waskitalk di episode 3 ya, setelah berbulan-bulan lamanya. Oke. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih ke teman-teman yang nonton. Gimana teman-teman yang kemarin sudah sempat tes TKD di Kementerian BUMN di FCI, terus juga abis itu yang udah pada daftar ke Waskita nih, gimana, lancar semua ya tesnya ya? Dan oh ya Mbak Alvina, for your info nih, sebenarnya tuh peminat yang daftar Waskita yang mau jadi karyawan Waskita di FCI itu banyak banget. Dan kita menjadi Waskita tuh menjadi nomor 1 di antara konstruksi BUMN lainnya. Mantap. Gila ya. Aplaus lah. Terus juga nih sekarang kan hari Kamis. Oh iya. Hari Kamis nih, kalau hari Kamis tuh di Waskita tuh bajunya tuh bebas ya. Jadi udah nggak perlu casual. ya kita kayak perlu apply di startup apply kerja di startup, nggak perlu, di sini aja Waskita ya. aja. Terus udah tinggal ada. kantor aja nih, open space. Nah, bentar lagi Waskita juga akan open space juga. Ya nggak ya? Udah deh, kelar deh. Mau aja tuh belakang kamera tuh. mau parah banget, Pak. Tahu. Oke, lanjut Mbak, silakan. Terus jadi udah mulai tahu lah ya kita tuh gestarnya siapa, tuh juga udah ada di flyer. Cuman sebelum perkenalan, kita perkenalan dulu nih hostnya podcast. Masih bersama saya Alvina dan juga Mas Isbir, yang masih setia menemani insan-insan Waskita semua di podcast Waskitalk. Betul. Nah, jadi hari ini kita udah kedatangan tamu nih, gestar, yaitu adalah Director of Operation 1 Pak Iketut Pasek Senjaya Putra. Halo Oke, Bapak. halo Bapak. Episode 3 sama Pak Pasek sekarang. 3. Nah, nanti Pak Pasek akan ngejelasin nih tentang perjalanan program transformasinya di direktoratnya Bapak dan juga hal-hal yang lainnya. Betul sekali. Siap. Oke. Nah, apa kabar Pak Pasek? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Izin Pak. Sehat. Asdukara sehat. Izin Pak, ini ruangan bandnya kita pakai dulu ya Pak. Biasanya dipakai Bapak buat main ngeband nih. Masalahnya nggak ada izin soalnya. Waduh. Kok tiba-tiba ini dipaksain, jadi udah baru datang udah dipakai aja kan? Iya. Oh gitu ya Masa Pak? mau diusir ya? Iya benar-benar. Untung nggak diusir. Sebelum mulai gue ada tebakan dulu. Lo ada tebak-tebakan? Tebakan Denny lucu banget. Oh iya, Menurut apa? gue. Iya, apa? Nih Pak, apa yang membedakan Bapak dengan BOD lain? Coba. Nah ini dia nih. Saya rasa Itu hampir 3 ya. semua Sama Pak. Sama semua. Enggak, tapi ini apa cuman yang dua-duanya membedakan nyadar ya? paling ya karena saya mungkin latar belakang dari mana ya beda semua. Gitu. Istrinya kan udah pasti beda kan ya. Oh, istrinya beda. Anaknya Oke. jumlahnya berapa Iya. pasti beda semua kan. Siap. Tapi kalau secara seluruhnya sih ya mungkin kalian yang malah bisa bedain ya. Saya jawab ya. Iya. Jadi, yang membedakan Pak Pasek dengan BOD lain adalah kumisnya. Nah, itu Pak, ini pertanyaan itu semua orang nih, persamaan Pak. sama dengan sate kambing ya. Iya. Ya, kamu sebenarnya menyamakan saya dengan pedagang sate kambing. Enggak lah, Pak. Sate kambing juga kumisan. Tapi masalahnya. kumis Bapak tebal, Cie. Jadi yang karismatik. Iya, Cie. jadi karismatik. Tapi asli gak sih Pak? Asli Pak ya? Tempelan sebenarnya. Ya. Kayak bapak gue juga sama, kumisan Ya juga. enggak, ya enggak, itu justru ininya apa Iya. fiturnya Pak Pasek. Nanti muncul nih di sini nih bedanya Pak Pasek dengan BOD lainnya. Ada dari kumisnya ya. Paling ganteng. Paling asik. ganteng, paling berkarismatik. Karena saya ada di sini. Iya. Nanti kalau ada beda lagi, Dia paling ganteng lagi. iya. Ya. Bisa aja nih Kartunya Alvina. kebuka deh. Iya, ketahuan kita kartunya. Udah deh. Udah lanjut dah. Lanjut Dibanding ya. makin jayus. Oke nih Pak. Bapak kan rumah di Bogor nih Pak. Ya. Bapak kalau berangkat dari Bogor ke kantor nih Waskita di Cawang, itu berangkat dari jam berapa sih Pak? Kita pengen tahu nih. Ya tergantung harinya. Oh, tergantung harinya. Kalau hari Senin itu biasanya paling pagi, harus lebih pagi ya. Oh iya sih. Nah, paling enggak jam 5:30 kita harus jalan. Tuh. Karena macetnya tuh biasanya di Cemanggis, Cibubur, Taman Mini ya. Sampai apa lah gua. Tuh kan. Nih, jadi Tuh. patroli Jasa Marga dulu. Betul. Jadi 5:30. ya 5:30 kalau Senin ya. Iya. Kalau Selasa, Rabu sampai Kamis
itu kita bisa berangkat jam 6. Jam 6. Nah, karena usahakan di Taman Mini kita sudah jam 7. Nah, kalau seandainya kita terlambat, mending kita sekalian aja berangkatnya jam 9. Oh gitu ya Pak, nunggu macet dulu. Bener. Tapi ya nggak mungkin kan jam 9 kita berangkat. Iya dong. Kegiatan yang harus tuh pagi. Bapak berangkat setengah 6. Joshua berangkat jam berapa tadi? Jam 7. Jam berapa? Setengah 8. Jam berapa belakang kosan belakang kantor tuh. Parah. Harus diikuti. Dia kan orang Jakarta. Iya sih. Bener. Metropolitan kan. Jakarta people. Kita orangnya sana Jakarta, pinggiran Jakarta. Tapi enak Pak. Bogor adem, hujan terus juga. Cuman ya itu berangkatnya lebih pagi. Itulah kadang-kadang kita pemilihan di Bogor, stresnya di Jakarta, refreshingnya di Bogor. Aduh, tuh nggak perlu healing. Mantap, nggak perlu healing lagi nih kayak anak Jaksel. Ya, paginya fresh lagi. Iya sih. Sip. Oke, lanjut. Ini Pak, Bapak lagi sibuk apa Pak sekarang Pak? Kalau sekarang ditanya nih, sibuknya podcast. Oh iya. Kalau sekarang lo ya. Iya. Selesai sudah pertanyaannya. Ya, selesai. Kayak kita ganti pertanyaan lagi deh udah. Pertanyaan kedua Pak. Kalau hari-harinya oke lah. Lanjut Pak, sehari-hari Pak. Hari-harinya yang jelas kita punya semua direksi punya tugas pokok ya. Gimana kita bisa mencapai target NKB-nya, PU-nya, tentunya PKPU juga harus terjaga. Kalau kita ingin ruas kita lebih cepat maju dan kembali lagi menjadi nomor 1 ya. Iya, setuju. Nah, di situ kita terus terang banyak hal yang perlu saya jalankan ya hari-harinya, yaitu ke proyek bahkan kemudian ke rakor-rakor divisi yang harus saya hadirin, memberikan pencerahan atau gimana kita bisa mencapai target tersebut, tentunya dengan berdiskusi. Saya nggak mau dari top to down ya, kita diskusi cari pemecahan masalahnya dan saya putuskan. Wow. Nah itu yang perlu kita cari. Keren. Solusinya. Oke. Terus nih Pak, Insya Allah ya sudah tercapai loh ya. Harus semester 2 nih NKB kita tercapai bahkan over. Overachieve ya Pak. Alhamdulillah. Itu suatu Mari kita doakan pengumuman yang baik dari Bapak. Amin. Baru Mei nih. Sisa 7 bulan. Tapi udah overachieve. Semoga konsisten ya. Oke. Ya pokoknya targetnya teman-teman tuh sudah punya motivasi yang bagus ya lihatnya ya. Akhir tahun insya Allah kita punya target more than our expectation. More than our expectation. Jasprot guys. Ngomongin Jasprot di podcast. Ya udah Pak, lanjut ya. Ini Pak, ini pertanyaan kita tanyain ke. Gua dulu belum. Ada satu lagi gua mau nanya lagi. Jangan berebut dong nanya lagi. Iya, enggak emang Bapak nih mau nanya emang lagi. Kita suka berantem terus. Iya. Nah, di BUMN itu kan Pak ada core values akhlak Pak. Jadi yang kedua itu kan adaptif. Nah, itu bagaimana sih Pak caranya Bapak beradaptasi dari lingkungan kerja yang lama menuju ke lingkungan kerja yang baru. Nah, itu gimana tuh Pak caranya? Simple sih ya. Simple. Jadi ya terima aja orang siapa apa adanya ya. Kita harus bisa apa adanya, jangan ada apanya ya. Iya. Nah, jadi apa adanya aja. Apa adanya. Jadi kalau kita berpikir apa adanya, mau ketemu sama siapapun ya udah. Kita nggak usah memandang kita bicara dengan siapa. Kita bicara sama atasan, teman sejawat, bawahan sekalipun ya. Itu pasti ada sesuatu yang kita dapatkan dari mereka. Itu kata kuncinya, sehingga dimanapun kalian masuk ke dalam ekosistem baru pun sangat cepat beradaptasinya. Jadi karena kita apa adanya. Iya benar. Ya, enggak usah harus berpikir bahwa saya jadi direksi mentang-mentang jadi direksi masuk baru ya. Siapa saya? Jangan begitu. Jadi kan otomatis orang juga akan melihat siapa lu jadinya ya. Karena kita berpikir siapa saya. Jadi kalau kita berpikir saya adalah ini, ya udah mereka akan kita terima. Apa adanya. Poin penting apa adanya. Mungkin kita harus bisa jadi satu dengan tim yang baru ya. Iya. Kelihatan banget ya. Iya. Segera move on dong. Gampang beradaptasi. Segera move on. Segera move on. Itu untuk semuanya ya guys. Untuk semuanya. Tidak boleh stuck.
Oke. Gue udah boleh nanya belum? Gue udah nih, gue udah boleh. Lu sekarang nanya, silakan nanya deh. Gue udah. Ya udah. Ini Pak, ini pertanyaan kita tanyain ke semua di BOD yang hadir. Iya. Tapi kan journey-nya setiap orang tuh beda-beda Pak. Boleh nggak sih Bapak cerita ke kita nih perjalanan Bapak dari awal banget masuk industri konstruksi sampai Bapak tuh jadi top manajemen di Waskita Karya saat ini gitu Pak. Coba Pak. Ya sebenarnya sih menjadi top manajemen di Waskita Karya ini kan saya juga kurang tahu juga ya kok bisa sampai sini ya. Bapak juga bingung ya. Wah, direksi Waskita. Apa cita-citanya mau jadi insinyur kan dia? Oh iya, awalnya ya. Nah itu kan salah juga kan. Iya. Karena kuliah jadi teknik sipil ya pasti jadi insinyur kan. Iya betul. Tapi pada saat saya jadi cita-cita jadi insinyur, insinyur dirubah jadi ST. Jadi gitu. Jadi perjalanannya emang dari pertama kan tamat dari teknik sipil UGM pada saat itu tahun 96 ya. Saya bergabung ke perusahaan saya sebelumnya ya, bukan perusahaan saya ya. Oh iya, perusahaan sebelumnya. BUMN sebelumnya. BUMN juga. Saya sebut aja PT Wijaya Karya ya. Ya, jadi boleh, Pak. di sana saya berkarir selama 23 tahunan lah, 23 tahunan lah. Mulai dari staf teknik, kemudian jadi pelaksana, kalau di sini SOM ya, SOM pelaksana utama, kemudian sampai menjadi manajer project. Nah, pada saat dia manajer project saya sempat megang proyek 9 proyek. 9 proyek Pak. Selama di Wijaya Karya. Wow. Ya mungkin ya legacy yang saya ciptakan, saya lebih banyak di infrastruktur dulunya. Jadi ada jembatan Bandengan ya, kalau kalian tahu jembatan Bandengan, terus kemudian jalan tol akses jalan Tanjung Priuk. Oh iya. Itu sama Jepang ya, terus kemudian di Bandara Soekarno-Hatta, itu kalau kalian mau ke Terminal 3, itu flyovernya itu saya. Terus kemudian proyek jembatan Semanggi. Oh, jembatan Semanggi. Ya, Semanggi. Yang warna-warni itu Bapak ya. project Itu Bapak. manajernya. Wah. Catet. Catat. Ini proyeknya Papa Cie. Enggak, saya jadi buruh dulu. Tukang ukir ya. Oh gitu. Oh iya, ukirannya bagus sih. Ukirannya bagus sih. Oke, baik. Terus kemudian juga bersamaan di tahun yang sama juga megang proyek yang di APMS kalau nggak tahu ya. APMS. Itu jalan kereta api automatic people mover system. Itu yang kereta terminal 1, 2, 3. Oh itu. Yang di Suta, Pak. Yang Suta itu, yang buat transit per terminal itu ya? Itu kereta api. Oh, itu Bapak. Itu sana. Oh, saya pernah inget sih waktu sama Bapak ke Solo, terus Bapak lewatin Suta, terus Bapak bilang ini proyeknya saya gitu. Oh iya. Ikut dulu ya? Ikut, Pak. Kayaknya Joshua jadi berubah deh. Saya waktu itu nempel Bapak ya. Ikut juga ya, Joshua ikut banyak ya begitu ikut ya. Banyak deh buntutnya Bapak. Terus Oke. Saya 9 project saya pimpin, kemudian saya di tahun 2017 akhir persemian Semanggi, habis itu saya ditugaskan jadi manajer divisi pada saat manajer divisi, wilayahnya di Sumatera. Tapi cuma 4 bulan ya. Jadi 4 bulan saya naik lagi jadi GM-nya GM pemasaran. GM pemasaran. Oh. Ya, GM pemasaran di Wika juga. Itu 6 bulan. Terus kemudian naik lagi jadi GM sinergi bisnis. GM sinergi bisnis, oke. Ya, mensinergikan semua bisnis unitnya di Wika dulu. Cuma 8 bulan. Kemudian baru jadi direktur Direktur operasi anak di Wika Beton. Oh, Wika Beton. Oke. Di Wika Beton itu legacy yang pada saat itu kita ciptakan. Ready mix tuh. Jadi banyak kita punya proyek ready mix. Dan memegang proyek juga. Proyeknya jalan tol AP Petarani. Kalau mungkin lihat bisa di Makassar. Oh, Petarani ya, Pak, yang flyovernya? Ya. Oh iya benar. Itu dapat juara 2 ya, juara 2 quality se-Asia Australia. Wow, tepuk tangan dulu. Gila, Jos. Selama 2 tahun saya jadi direktur operasi. Gak tahu tiba-tiba saya di sini gara-gara Joshua yang narik saya kemarin nih.
Jadi supaya nggak tahu, jadi ada SDU-nya Papa Sek. Nah, di belakang kamera nih. SDU-nya Papa Sek. Coba say hi dulu dong. Say hi. Nggak kelihatan kamera tapi Jos. Kalau mau lu sini. Gue di belakang kamera aja. Oh ya udah. Oke. Bola ke sini. Baru ke sini. Ya baru setahun ya nih. Setahun betul ya. Pak. Nah, ngelanjutin cerita Bapak nih, kira-kira dari selama Bapak bekerja di dunia konstruksi, Bapak di Wika, di Weton, di Waskita, ada nggak sih semacam kayak value atau panduan hidup yang Bapak pegang erat nih selama Bapak bekerja? Jadi siapa tahu nih teman-teman saya, Isbir dan teman-teman yang lain tuh jadi terinspirasi gitu. Kira-kira nih value ini nih yang harus kita pegang supaya ya mepet-mepet lah kayak bisa jadi kayak Papa Sek. Iya. Amin. Amin. Ya memang value yang saya ciptakan sendiri sebenarnya. Jadi setiap langkah kita harus one step ahead. One step ahead. Jadi bold. Wow. Kalau kita saat ini kita berada posisi sekarang, kita kan udah punya target kan, minimal target kita next step kita mau jadi apa, gitu ya. Itu kita harus berpikir kita jadi itu. Gitu. Jadi sehingga kita udah punya prepare jika kita suatu masa kita akan menjadi yang itu step yang berikutnya, kita nggak kelabakan lagi gitu loh. Bisa kok kalian seperti itu. Pada saat saya di proyek pun, saya sebelum jadi project manager, saya jadi komersial ya. Komersial, saya malah justru men-challenge diri saya dengan bilang sama project manager, Pak, bisa nggak saya coba untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Bapak. Bapak ngawasin jadi Bapak saya. lebih aktif ya. Iya, itu one step ahead sih, bener. Bapak ngawasin saya saja gitu. Jadi kegiatannya is okay. Saya yang kerjain semua. Pada keuntungan kita one step ahead itu ada dua, yaitu pertama kita udah prepare pada saat next step kita jadi apa. Jadi kita tidak kagok pada saat suatu masa kita jadi seperti itu. Dan kedua, pada saat kita posisi itu kita sudah melakukan, kalau ada kesalahan pasti kan ada yang negur, ada bumper kita lah, ya atasan kita langsung lah ya. Seperti itu. Jadi setiap kita posisi itu kita harus berpikir one step ahead. Jadi prepare-nya udah pasti dapat. Jadi nggak usah kagok kalian nanti pada saat jadi itu. Keren sih. Keren, ya. Maksudnya hebat. Jarang gitu orang kayak Bapak, karena kan kita wah gue mau jadi itu, tapi cuman sebatas kata aja, oh gimana caranya nyari tahu. Cuman kalau beliau langsung praktek, jadi udah jadi siapa udah yang ngawasinnya juga prepare. Iya, iya sih. Harus benar Pak, one step ahead. Ada lagi Pak? Ya, ada lagi yang you are what you think. You are what you think. Wah, iya nih orang-orang yang suka insecure. Ini ya, penting sih orang yang suka insecure nih. Kalau kita manifestnya, kalau kita kurang kita akan menjadi orang yang seperti itu. Iya. Jadi kalau kalian manifesting, apa yang kalian pikirkan itu yang mau terjadi, karena itu langsung mindset itu langsung masuk ke dalam hati kita dan ya semangat kita jadi seperti itu. Jadi kalau kalian dikasih tugas seberat apapun, kalian berpikir bahwa bisa gitu, gampang, apalagi lebih gampang gitu. Padahal itu kata ya pasti akan membuat motivasi kita tergugah. Termasuk alam bawah sadar kita, Pak ya. Iya sih. Jadi jadi kerjaan yang susah pun akan jadi gampang, gitu loh. Hukum alam. Pasti kita akan mencari, karena kita berpikir gampang, ini mentok, cari lagi, mentok lagi. Pasti ada jalan yang pas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus kemudian kalau saya berpikir, kalau berkata itu adalah doa ya. Kalau berpikir sebenarnya doa juga. Kalau kita berpikir bisa, doa kita tuh pasti bisa. Gitu. Kalau kita bilang berpikir, susah ya susah jadinya. Iya sih. Karena kalau perkataan ini kan doa yang awal mulanya kan berasal dari pikiran ya. Ya kan? Kalau berpikir kita mau berdoa ya kita minta kesehatan, kita ngomong minta kesehatan, tapi yang pertama kali mencetuskan adalah pikiran kita. Nah itu yang saya bilang bahwa you are what you think. Apa yang kamu pikirkan itu yang harapan kita terjadi. Doa.
ini kayak masuk gitu loh. Jadi iya, kayak deep banget. Gua deep banget juga nggak bisa berkata-kata, gue cuma dengerin doang. Karena kayak maksudnya kita manusia, kita sering insecure dan tapi kita nggak sadar bahwa itu tuh apa ya, menggerogoti. Iya, menggerogoti diri kita. Nah, kalau saya takut, ya takut juga jadinya kan. Iya. Coba aja ke dalam suatu lorong yang gelap atau apa, kita bilang saya berani, udah berani jadinya. Iya. Kalau kita bilang takut, ada bunyi kecil pun jadi, kayaknya ada sesuatu deh ini. Kalau kita berani, ya gue speechless sih sebenarnya. Gue speechless sih. Karena orang-orang anak muda kayak kita tuh lebih sering kayak insecure gitu insecure kan. duluan, tapi sebenarnya masih belum, nggak ada aksinya. Nggak ada gitu. aksinya. Jadi, padahal nggak tahu kalau belum nyoba bener, gitu. Bener. Itu saya sih. You are what you think and one step ahead. Ya, oke, siap. Oke. Ada lagi Pak? Cukup Pak, itu aja. Ada sih yang saya kan harus selalu berpikir more than ya. Jadi kayak saya biasanya kan out the box orang berpikir out of gitu the box ya. Kalau saya sih lebih daripada itu. Jadi harus think like no box gitu. Think like no box 3 tuh. Jadi ya nggak Bukan out of there's the no box box, gitu. bukan Jadi out of the ya box. nggak perlu mikirin apa yang Ada di luar kotak. Iya. Ya semuanya bisa free gitu. Iya. Jadi kalau kita think like no box tuh biasanya orang entrepreneur bisa jadi seperti itu. Jadi kalau entrepreneur tuh kayak kita nih. Bedanya antara berpikir biasa out the box sama think like no box. Nah, kayak kalau think like no box tuh kejadian seperti kayak Grab, Gojek tuh loh. Iya. Think like no box. Nah, kalau orang berpikir biasa, kalau kita mau bisnis transportasi harus punya kendaraan kan ya, gitu loh. Terus out the box, gimana kendaraan ini bisa kita pilih dengan berbagai cara, gitu loh. Misalnya apakah pakai out the box seperti gini nih, out the box ya. Kalau kendaraan dulunya kan ada taksi, ya. Terus kemudian ada dia berpikir bahwa saya nggak perlu ikut taksi tapi pakai sewaan, mobil persewaan itu namanya out the box tuh. Yang bisa disewa, mobil pribadi yang bisa disewa. Itu out the box. Tapi objeknya tetap mobil gitu ya. Kalau think like no box itu objeknya memang mobil, objeknya dihilangkan, tapi bisnis tetap transportasi. Gitu kayak Gojek sama kayak Grab. Dia enggak perlu punya mobil, tidak perlu punya motor, driver, tapi dia bisa melakukan bisnis yang namanya transportasi tadi. Iya sih. Think like no box ya gitu. Ya. Kalau kita balik lagi ke Waskita gitu ya, Waskita Karya. Memang konstruksi kita. Bisa jadi kita konstruksi, objeknya konstruksi. Coba kalian bayangkan dengan konstruksi ini kita bisa berbuat apa? Revenue yang kita bisa ciptakan bukan hanya dari profit yang didapatkan gitu loh. Karena kadang-kadang brand itu bisa menciptakan suatu profit gitu loh, atau mendapatkan revenue. Itu yang perlu kalian pikir, itu anak-anak milenial yang seperti demikian. Mikir di belakang kamar pada pusing aja mikirnya. Karena harus berpikir gini, bisnis itu kan ada 3 hal ya, cost, revenue sama profit. Ya. Nah, cost itu gimana kita menekan cost, gimana kita mendapatkan tambahan revenue untuk menciptakan profit ya. Revenue kan di mana-mana bisa. Apakah kalian hanya revenue itu dari kontraktor saja? Enggak kan? Bisa juga dari, sekarang ada royalti. Coba kembangkan Waskita. Ke depan tuh tugas-tugas kalian nih, cari revenue tambahan. Dengan dengan brand yang kita miliki. Siap. Oke, next ya. question. Next question ya. Nah, satu lagi nih saya punya. Itu yang paling penting, itu yang harus membakar diri Anda. Apa, Pak? 3F namanya. 3F. Apa itu 3F? Faith itulah yakin ya, yakin bisa. Fokus kepada apa yang Anda targetkan. Satu lagi, fire. Apa tuh Pak? Fire. Semangat. 3F. Apa aja tuh dari awal? Fokus. Faith, fokus, fire. Iya, Jos, faith dulu, Jos. Iya, sorry kan kita enggak lihat. Jos kamu udah tahu banget memasuk kan. Itu dari dia sebenarnya. Enggak sih, saya enggak percaya sih, Pak. Itu dari Bapak. Siap. Oke. Sip. Nah, Pak,
Waskita kan sebenarnya sekarang sedang menjalankan program transformasi nih Pak. Dan Bapak sebagai salah satu Director of Operation One itu kan memegang sebagai BOD sponsor itu di bagian champion segment. Itu ada di rails, airport sama di international growth. Nah, itu sebenarnya update itu udah sampai mana nih Pak? Waduh, ini saya langsung di ini nih. Iya Pak, langsung. Langsung nih. Pertanyaan recehnya udah tadi aja. Karena langsung nanya tugas ini ya. Fokus nih. Fokus saya. Yakin fokus. Dan fire semangat kan langsung nanya apa nih. Oke. Ya, memang segmen champion kita itu untuk di bandara ya, kebandaraan memang saat ini kan untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini proyek-proyeknya tidak begitu banyak ya. Namun kita sudah baru sekali kita menyelesaikan pekerjaan overlay proyek Batam ya. Batam. Batam. Hang Nadiem. Itu kan face to face sama Singapura. Jadi itu kita kualitasnya bagus. Nah, kemudian kita lagi menyasar proyek yang di overlay yang selanjutnya di Juanda. Singapura di Surabaya ya. Dan juga ada rencana pengembangan bandara di Batam, kemudian ada juga di Papua ya. Apa mau ke Papua kan? Just ya, mau Pak. Saya mau dengerin di luar negeri aja. Itu yang kita tunggu-tunggu Cik. Oke. Dan nanti ya ke depan tahun depan mungkin akan lebih banyak ya. Apalagi IKN itu kan pasti ada punya bandara juga. Champion kita sangat mumpuni untuk bisa mengerjakan pekerjaan kebandaraan ya. Terus kalau segmen champion kita yang di kereta api ya, kereta api kita alhamdulillah barusan dapat 2 proyek di situ. Oh iya Pak? 2 paket. Jadi paket untuk kereta apinya, satu lagi yang stasiunnya. Oh, kereta apinya dapat, stasiunnya dapat. Iya, lumayan lah kita. Itu buat ini ya, buat Joshua pulang Pak ya? Itu. Tepatnya. Ya, itu kita baru dapat. Oke. Terus kalau yang kereta api yang di Manggarai juga kita lagi ongoing ya. Oh, kan Manggarai mau dijadiin ini ya satu stasiun transit terpusat ya. Itu kita yang buat Pak. Iya, kita bagian. Wah, kita bagian di situ. Bangga nggak sih buat anak-anak angker? Ya. Angker tuh apa? Anak kereta. Ibu ini nggak pernah naik KRL sih Bu. Transportasi umum dong. Lu ke Manggarai lihat ada proyek Waskita di situ. Oh gitu. Nah nanti lihat besok ada Papa Sik di situ. Oh gitu. Saya bagiannya gini-gini. Sama Joshua sebenarnya. Kalau itu boleh diwakilin lah. Iya, itu diwakilin. Wakil lu aja Joshua. Siap. Oke, bandara rails terus Pak. Nah, kalau yang overseas ya. Overseas. Untuk tahun ini saya memutuskan untuk hanya fokus pada 3 lokasi area. Karena kita kan baru mau lebih mendorong teman-teman supaya bisa go global ya. Jadi kita fokus menjadi tiga area saja, yaitu Asia Tenggara, terus kemudian Afrika, sama Arab Saudi. Oh. Oke, siap. 3 itu. Katanya sih Joshua kalau ke South Sudan udah mau daftar. Gitu ya. Afrika dia mau ke Afrika. Kalau saya di Arab Saudi. Irwin kayaknya mau. Katanya sekalian saya ngeliat itu daftar tuh ada nama Irwin, ada Vina, wah lengkap sekali nih. Boleh juga Isbir nih. mau di Saudi supaya hajinya nggak perlu ngantri. Iya Pak, biar saya naik hajinya nggak perlu ngantri. Oke, kalau gitu saya update nih. Isbir Farhan. Catat Jos. Update overseasnya nih ya. Joshua tuh kalau di Yerusalem Pak. Joshua Yerusalem. Saya Arab Saudi. Jadi banyak titipan. Iya, kita jadi banyak titipan gini nih. Nggak boleh. Ya. Nanti ada oprek ya. Oprek internal ada. Ya memang overseas ini kita Asia Tenggara ya. Kita menargetkan minimal 2 proyek kita dapatkan di sana. Di Timor Leste. Alhamdulillah di Timor Leste kita udah dapat 1 loh. Udah dapat 1? Iya dong. Tinggal 1 lagi. Satu lagi nih. Ada peluang 4. Masa sih kita bisa dapat 1 lagi. Siap. Jago nih. Kalau Bapak dulu marketing GM pemasaran sih. Jadi jiwa marketingnya tuh masih fire ya. Masih fire ya. Udah masuk semua nih katanya. Iya. Udah masuk semua fokus fire. Nah, kalau kita di Arab Saudi, kita dapat kerjaan di Mekah. Nah, itu pas banget tuh kalau mau ke sana. Itu Pak. Saatnya kita
berpartner dengan perusahaan lokal ya, membangun tenda-tenda gitu ya. Karena kita di pemerintahan Arab Saudi berpikir bahwa ini pasti akan membludak haji. Sehingga hotel-hotel sana nggak akan terpenuhi, sehingga ini dibuat ini. Nah, kita berpartner sama lokal mengerjakan hal tersebut. SB pas nih kalau mau masuk gabung, udah tuh kerjanya cuma berapa? Cuma 4 bulan. 4 bulan, Pak. Iya, bisa, Pak. Bisa. Lo bisa haji. Bisa. 4 bulan itu sebenarnya 4 kali haji. Iya. Ini gue jadi fire gitu nih. Bisa, Pak, bisa. Pak Pasek 4 bulan bisa. Petnya dulu, Mas. Hah? Jangan langsung petnya dulu kan. Tapi lo jangan ajak keluarga semua. Enggak, gua aja kan bekerja. Oh, ya bekerja. Bekerja, sampingannya naik haji Iya. gitu. Tiap hari sholat di situ terus kan. Iya. Naik haji dan Pahalanya berapa ratus ribu. Ini udah langsung nih top manajemen nih Pak Pasek nih. Semoga bismillah ya Allah. Nah, terus kalau ini kita ada lagi peluang lagi nih di Arab Saudi, kita berpartner juga. Banyak ya. Dua lokal partner yang mengajak kita lagi peki. Untuk mengerjakan pekerjaan mereka kan lagi membangun new city ya, namanya Neom nih, mungkin dengar ya. Itu katanya nih target mereka tuh kota yang ter semua di situ nantinya. Termegah, terbaik, terteknologi tinggi lah. Nah, kita alhamdulillah sudah ada yang kita ngajak partner, kita lagi peki. Kalau dapat di sana kan isbi ikut juga dong. Bisa dong. Ini kayaknya yang nyebutin Pak Pasek pekerjaannya buat gua semua nih. Jadi mohon maaf Jos, posisi lo sudah tergantikan. Nanti kalau ada di Yerusalem, Pak Pasek kabarin. Sip. Oke. Ada lagi yang di Afrika kan? Afrika, Pak. Afrika ini kita ada 2 peluang ya. 2 peluang. Yang satu kita lagi bernegosiasi prosesnya. Negosiasi. Mari kita berdoa bersama ya. Semoga target proyek South Sudan ini bisa kita peroleh, berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada terkendala ya. Sehingga kalian semua bisa berkontribusi terhadap bagi perusahaan waskita karya yang kita cintai buat Indonesia untuk bisa berperan membangun proyek-proyek yang ada di luar Indonesia, tentunya membawa kita go internasional. Kok nggak ada yang ngomong? South Sudan Pak ya. Tadi kalau udah fire mana nih? Oh iya, kalau South Sudan langsung pada diem. Kok fire nggak ada nih? Itu fire belakang Pak. Fire banget nih Pak. Fire banget. Gue bilang tadi gue Yerusalem. Oh gitu, konsisten. Enggak Pak, ngomongin South Sudan saya udah keringet dingin nih. Aduh, South Sudan. Tapi banyak Pak yang Sudan. daftar. Saya banyak. Tapi kan gede banget ya ininya Pak ya sebenarnya. Gede banget. Iya. Kalau kita omongin di sini kan ya Jangan. pokoknya modern lah. Modern lah ya. Modern lah ya. Itu kalau bayangkan kalau kita di situ profitnya 2 digit gimana tuh, Pak? Oh, kita bisa lebih cepat. Iya. Sehat di sini nih. Kita akan menjadikan terbaik lagi kita kita kan. Mari kita doakan ya, teman. 2 digit. Gimana Nak tadi? Jadi dapat apa? Apa, Pak? Dapat apa tadi? Kalau udah bagus? Tuh, langsung kan ditanya. Tapi harus berangkat ke sana dulu. Harus sana dulu biar katanya. Gak apa-apa. Jangan takut. Jangan takut, gak boleh Jangan takut takut. Pak. Nah, kembali lagi. You are what you think. Siap. You are what you think. Kalau kamu udah takut udah jadi takut lah. Jangan, enggak usah takut, enggak usah takut. Kita Yuk, kita bisa yuk. semangat banget guys. ke Bisa yuk South South Sudan. Tapi saya melipir ke Timur Tengah lu aja. Oh gitu ya. Keren sih. Tapi Pak, Itu sudah ada dua ini. Satu kita jadi main kontraktor, kita satu lagi bisa jadi subkon. Oh. Nilainya lu gede-gede juga Ya dong. lumayan. Nanti kita pindah semua ke sana ya. Iya Pak, Bapak siap. juga Pak. Podcastnya juga ke sana. Oh, Siap. Gitu, podcastnya juga. Seru kali kita Dengan podcast. background Podcast itu ya ke sana kan? pendidikan. Seru juga. Di belakang ada gajah kan, ada Iya, jerapah kan. iya. Langsung lemes. Jangan lemes dong Mas Bil. Bapak kalau berangkat ke South Sudan, kita diajak ya Pak. Kita podcast di sana. Oke. Ya, siap. Backgroundnya apa? Backgroundnya tadi Backgroundnya jerapah, jerapah ada sama gajah, ada macan.
Berarti kita kayak desert safari ya. Ya, safari. Safari podcast. Seru juga kan? Seru. Oke. Oke deh. Lanjut aja nih. Lanjut ya. Iya, Pak, mau nanya masih bahas yang international growth. Yes. Kira-kira untuk proyek overseas tuh kita ada semacam proyek khusus yang memang kita target nggak Pak? Misalkan kayak oke, kita fokusnya ke building aja deh, atau kita fokusnya ke ini aja deh. Apa kayak semuanya? Karena kan ujung-ujungnya kita mengacu ke internal capability ya Pak. Nah itu kira-kira gimana Pak? Ya tentunya kalau kita ke luar negeri itu kita harus tahu nih suksesnya apa nih. Dinyatakan sukses. Sukses kita, sukses people-nya gimana. Jadi kalau kita ke luar negeri, ngambil proyek luar negeri, kita harus membawa dua hal ya. Yang pertama adalah perusahaan kita. Pas kita karya bawa ke luar negeri, berarti kita harus kelihatan bagus. Itu sih Pak. Tapi yang lebih berat lagi yang kedua, kalian harus membawa nama Indonesia. Wah, gitu. Karena jatuhnya udah negara ya. Negara. negara. Karena suatu masa nanti, kalau kita membangun suatu legacy, misalnya di Sudan, misalnya ini saya buka sedikit ya, itu pekerjaan jalan. Misal ya. Jalan antar provinsi mereka. Itu kalau kita mungkin di tahun-tahun pada saat pelaksanaan pekerjaan mereka akan terkenal namanya Waskita, kenal mereka. Iya. Ini yang membangun kontraktor Waskita dari Iya, Indonesia kan betul. gitu ya. Bayangkan kalau 20 tahun lagi. Generasi 20 tahun lagi dia tahunya apa? Indonesia ya. Ya. Kenal Waskita enggak? Oh iya. Ini dibangunnya oleh Indonesia. Ya. Indonesia. Bayangkan, jadi kita punya menciptakan legacy buat negara gitu loh. Jadi Legasi buat negara. Wah. Mikirnya Bapak jauh ya, kok gua nggak kesampean deh gitu ya. loh kan one step ahead. Iya benar sih. One step ahead. Iya. Otomatis Pak, sekarang Legacy kalau buat kita Indonesia. mengasih legacy nama-nama Indonesia, apakah kalian akan memberikan kualitas terburuk? Nggak boleh. Ya Kualitas enggak dong apa? Pak. Pasti kita usaha untuk ngasih Kualitas kualitas yang terbaik. Maju dengan karya bermutu. Iya, disitulah peran kalian, makanya di situ nanti orang-orang terbaik Waskita yang akan kerja di situ. Tuh. Siapapun yang disatu dari itu orang terbaik. Kalian mau jadi orang terbaik nggak? Mau Pak? Nah, kalau dikatakan terbaik harus berarti siap. Siap. Siap You are diberangkatkan. what you think. Kok yang mau gua doang ya? Lu kok nggak nyebut mau sih? Gua mau, lu doang. Gua doang. Lu enggak. Udah terwakili. Oh, ya udah. Gitu. Iya, Pak. Kita buat negara Indonesia. Manusia kuat, kalau kata Manusia Tulus. kuat kayak lagunya Tulus. Iya itu. Nah, tadi kita udah ngomongin transformasi, udah ngomongin Jadi gini, international saya growth. belum satu lagi ya. Nah, ada lagi kan? Proyek kita nih yang Tuh. gedung. Nah, itu gimana tuh, Nah, Pak? itu gimana Pak? Gedung nih ya tahun sebelumnya, tahun pertama kali saya gabung di sini di Waskita, proyek-proyek yang kita tangani adalah proyek-proyek religius. Oh. Mungkin kita religius. perlu mendapatkan hidayah lagi nih. Konsepnya gitu Jadi ya. proyek kita yang kita tangani kita selesaikan semua. Heeh. Ada namanya Istiqlal. Renovasi ya kemarin dah, Selesai keren kan? banget. Iya, selesai Pak. Bagus keren. banget Terus loh, Pak. kedua Bagus banget. apa nama terowongan silaturahmi. Nah, terowongan Iya. silaturahmi. Istiqlal sama katedral. 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 Ya kan? Ih, keren Ya. sih itu. Kita dapat Masjid Solo. Oh, Iya. Masjid Solo Sejayat dari ya, Pak? Itu besar iya. banget. Oh, iya sih. Itu dari apa namanya UEA. Uni Emirat Arab ya. Kita Iya. dapat lagi Masjid Semarang. Baitur Rahman. Baitur Rahman. Itu juga di tengah kota tuh, Pak. Iya. Wah. Terus kita juga dapat juga nih, itu yang paling wow banget ya. Yaitu Museum Rasulullah. Oh iya, Museum Rasulullah. Yang insya Allah akan bisa kita bangun di tahun ini. Tahun Kita ini udah ya, Pak. dapetin, kita Tahun udah ini ya, dapetin, Pak. ah. Iya. Kita dapat Pura Besakih Bali. Ah, Pura Besaki. Oh iya, keagamaan semua ya. Iya. Pura Besaki Fotonya, Bali. Pak. Wah, itu bagus itu banget. pura tertua di Tertua Bali. di Pura tertua di Bali. Bayangkan, Istiqlal. Ya kan, Baitur Sama. Rahman. Heeh. Museum Rasulullah. Mungkin kita akan dapat hidayah di situ. Iya. Kemudian kita dapat rahmat lah ya ke depan. Saya yakin ke depan kita pasti akan lebih bagus lagi. Hidayah, dapat pahala. To be number one construction. Kita pada saat Covid juga kita ngerjain rumah sakit Covid yang super cepat. Ah, iya, Pak. 2 minggu selesai. Itu ada 3 yang 2 minggu, selesai. Pak. Iya. Makanya Itu pas zaman kemanusiaan. Covid itu ya, Pak. Iya. Tahun 2020 Jadi ya, Pak. proyek-proyek kita tahun 2021 ini adalah proyek-proyek religius dan kemanusiaan. Dan kemanusiaan. Ih, mulia sekali. Mudah-mudahan tahun Mulia 2022 teman-teman
insya Allah dapat proyek yang Amin. bagus. Amin. Dan waskita secara total kita akan lebih bagus lagi, Iya, lebih setuju. cepat Amin. menjadi Wah. nomor 1 lagi. Saya yakin you are what you think lagi kan? Tuh, you are what you think, bener Pak. Yakin. Kalau Bapak harus you are what you think, semua orang waskita juga harus you are what you think. Iya. Gitu. Bismillah, bisa lah ya. Sekarang kita udah dapat proyek di Jogja. Jogja. Oh, itu baru ya? Iya Baru ya, Pak? baru. Iya. Yang UGM bukan? Yes. Oh, iya. Boleh nyebutin nggak apa ya? Gak apa-apa ya. Nggak apa ya? Kan udah ada kan pemenang. Dia pemenang tenis. Oh. Terus Taman Angin Mini segar lah kita ya. gitu. Oh iya, Taman Mini. Mini. Itu buat G20 kan, Iya. Pak? Berarti internasional juga dong. Yap. Wah, Kita Kita kan delegasinya ke sana aja kok. visi juga kan misi ya, Pak? kita kan jelas menjadi perusahaan global. perusahaan Iya. global terkemuka. Ya global itu gimana? Ya, kualitasnya global, Iya, skala setuju, global. setuju. Jangan ngeliat ke bawah, ke atas lihat. Iya. Ya. Motivasi. Motivasi. Oke, sip. Oke. Oke. Lanjut nih, Pak. Nah, ini kita pengen tanya sih, Pak. Kalau misalkan Bapak nih ke proyek-proyek manajemen walkthrough, sebenarnya poin-poin penting apa sih, Pak, yang Bapak ingin ingin kasih lah ke teman-teman yang ada di proyek tuh, apa Pak poin-poin pentingnya? Oh, ini bagus banget pertanyaannya nih. Wis, iya dong, Pak. Ini ada yang dengar nggak sih orang proyek nih? Dengar nggak? Banyak Pasti harus. dong, Pak, Harus denger ya? harus Ini nonton. nanti setelah sekarang nih kita langsung share ke setiap proyek. Oh gitu ya. Harus Masalahnya denger. dia harus siap-siap kalau saya tanya ini ya. Iya betul Iya, Pak. harus. Siap-siap. Harus Tiba-tiba ready. MWT mendadak. Gitu. Jadi gini. Jadi yang kita harus bisa mendelivery 4 hal ya. Yang pertama adalah delivery time. Waktu. Ya, karena kita berpikir one step tadi ya. One step Kita harus bisa berpikir lebih cepat daripada rencana kerja. Lebih cepat daripada dari rencana rencana kerja. Iya, jadi kita proyek-proyek yang kita selesaikan ini harus lebih cepat daripada rencana. Kalau tepat waktu tuh biasa, Oh, tepat waktu itu biasa ya? biasa kan? Harusnya lebih cepat ya? Ya. Oh iya benar juga. Iya, Kalau iya, iya. kalau Tepat kalian waktu misalnya tuh kontraknya nothing special, 180 hari, Heeh. kalian kerjain 180 hari, biasa nggak? biasa, Biasa. bukan prestasi ya. Bukan prestasi, karena apa? Itu memang Bapak Targetnya udah sih. targetnya di kontrak memang 180. Jangan bangga, tepat waktu nggak bangga. Iya, benar-benar. Lebih cepat daripada rencana. Nah, itu delivery waktu ya. Oke, Oke. Terus delivery finansial. Finansial. Nah, kalau Anda misalnya BKPU, misalnya 92% ya. Tercapai 92% bangga nggak sih? Enggak. Biasa. Apalagi di atas ya, nggak bangga lagi ya. 102. Ayo. Coba. Jadi artinya kita harus more than gitu loh, more than expectation. Jadi kita harus apa Lebih namanya kecil finansial lebih kecil daripada BKPU yang direncanakan. Baru bisa bangga. Iya betul sih karena itu prestasi. Iya, katanya mau cari KPI yang bagus. Nah, itu. KPI-nya kan harus lebih daripada rencana. Benar-benar. Dan itu juga sebenarnya menjadi prestasi tim proyek Pak ya. Iya. Proyek itu menjadi terlihat oleh Bapak gitu kan sebagai direksi. Wah, ini prestasi nih di proyek Oh, ini gitu iya kan. dong. Iya, kalau yang biasa-biasa aja duh. Nah, ya biasa aja kan banyak orang yang bisa Iya, gitu. iya, harus berbeda. Iya, Dan Mutiara tuh harus bisa membuat cahayanya gitu loh. nemu aja lagi Pak Pasek. Bisa aja ya Pak Masik. Bapak. Banyak banget quote-quote-nya. Makan. Advice. Ini ngebully kalau gue. Bukan nih untuk gue. Kayak langsung quote di Pinterest. Iya, Kayak, quote di "You are what Pinterest." you think." Nah, terus Time. yang ketiga itu Financial. delivery KSAE. Oh, Nah, ini KSAE ini nih. Ini nih Pak. Ya kebetulan sekali saya saat ini lagi dikasih tambahan untuk menyelesaikan apa namanya untuk membina dulu KSAE Di waskita. Sampai di waskita. Kerja tambahan loh nih sama kayak kamu dipindah tadi Kerja tambahan. Ya, kerja Gajinya tambahan. nambah enggak? Kerja sampingan. Enggak ya? Tapi nggak apa-apa. Kan Nggak demi apa-apa. waskita. Yoi. Move on. Move on. Harus cepat move on. Harus cepat Iya. move on. Jadi KSAE ini kita harus bisa menjamin proyek itu harus bisa menjamin KSAE ini tercapai. Tetap juga more than ya. Key-nya adalah quality. Kita harus sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di dalam teknik yang dalam proyek kan. Kalau misalnya sesuai dengan visual misalnya. Kan bisa dibandingkan antara oh ini bentuknya panjang lebar tinggi ya. Bandingin dengan gambar kerja. Sesuai nggak? Nah, kalau misalnya non visual yaitu dengan benda uji. Iya. Nah, tekannya misalnya oh jadi intens banget ya. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Nah, Jadi misalnya tekan K350 kuliah. Oh, Pak, saya dengerin aja, Pak. speknya sama nggak? Iya, betul. Nah, itu kan key-nya quality tadi ya. Kita harus menjamin hal tersebut.
Nah, kemudian safety. Safety. Kita jelas zero accident. Zero accident, betul. Ya. Targetnya zero accident. Nah, itu kita harus bisa memastikan menjamin tidak terjadi kecelakaan. Nah, dimanapun seluruh proyek ya Pak. Di proyek maupun di kantor proyek. Maupun di kantor proyek juga. Ya. Itu jaminan yang harus kita jamin mereka tenaga kerjanya. Terus yang ketiga masalah health. Kita juga harus menjamin nih, proyek harus menjamin kesehatan jasmani dan rohani. Wah, jasmani dan rohani. Pekerja-pekerjanya, tenaga kerja yang ada di proyek tersebut harus dijamin gitu loh. Misalnya kita sebelum bekerja tes tekanan darahnya atau itu sudah biasa harus dilakukan. Sehingga kita jamin bahwa tenaga kerja ini benar-benar sehat bekerja di proyek tersebut. Sehingga mereka fokus supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu SH hanya. Kalau E itu saya minta juga targetnya adalah zero complaint. Karena environment ini itu kan kaitan dengan lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja misalnya kita proyek biasanya jangan sampai proyek itu dianggap sebagai mengganggu lingkungan kerja sekitarnya, ya kan? Benar. Misalnya buang cor-cor beton di tempat lain, terus limbahnya ya. Terus karena ada proyek jadi menyebabkan banjir ya. Itu kita harus zero complaint. Jadi perlu dimitigasi sebelum kejadian. Itu delivery KSAE. Terus kemudian satu lagi adalah delivery collecting period. Collecting period. Tagihan dong. Oh, nah, kerja melulu kagak bisa lagi gimana sih? Pernah jadi proyek ya? Tahu, gue pernah kerja di proyek. Iya. Bisnis itu ujung-ujungnya duit. Piti mana? Cuan. Ya cuan. Hasilnya udah ada, duitnya mana nih? Jangan bisanya kerja aja. Kalau bisa kerja sama dengan gotong royong. Nggak usah kerja di kontraktor. Departemen sosial. Ya. Tagih dong. Ya. Tagih. Gimana kita menagih? Kadang suka gitu sih Pak ya. Kita kerja mulu kan. Hasil bagus dan lain-lain. Belum dibayar ternyata. Nah, itu dia. Itu tugasnya tugasnya project. Collecting period, ya benar-benar. Biar maksudnya tuh mandor, vendor dan yang lain-lainnya juga lancar juga dari kitanya Pak ya. Proyek itu darah proyek itu apa? Mereka. Cash. Iya, cash. Benar. Betul. Hak kita kan lagi. Iya, hak. Haknya malu-malu lagi. Kita boleh menagih hak. Iya, masa hak menagih hak malu-malu. Kewajiban melulu dikerjain. Ya, oke. 4 hal itu yang harus. 4 hal itu. Hal. Jangan lupa lagi dah. Ingat gak? Gua inget kan nih. Kan direkam nanti bisa diingat. Gua inget nih QSHE. QSHE finansial. MW biaya mutu waktu. Oh iya. Sama collecting period. Mohon maaf nih ya, non teknik. Oh, iya. Jadi siap-siap ya kalau aku ke proyek berarti harus itu harus ya. Iya, itu sih Pak. Nah, progresnya. Terus nih Pak, kan di proyek kan sebenarnya mereka tuh punya peran juga nih sebenarnya dalam program transformasi, yaitu di bagian lean construction. Nah itu gimana tuh Pak? Ada tanggapan nggak Pak mengenai itu? Lean construction itu kan bagian dari transformasi ya. Iya betul. Construction tuh gimana kita bisa mengurangi waste. Satu, terus kemudian kita menambah value dari hasil kerja kita, dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita kerja efisien. Ya, betul. Ya. Saat ini sangat mungkin kita melakukan lean construction karena teknologi sekarang udah maju banget ya. Iya. Nah, lean construction ini mestinya harus terintegrasi dari saat perolehan proyek, pelaksanaan proyek, maupun saat pengakhiran suatu kontrak atau proyek. Ini harus satu terintegrasi. Harus direncanakan dari awal. Nah, untuk pelaksanaan lean kontrak itu saya ambil contoh aja ya. Salah satu misalnya kita di dalam proses pengadaan kita sudah melakukan SCM, supply chain management. Ya, supply chain management. Dengan dari supply chain management ini dengan volume besar kita akan mendapatkan diskon yang lebih besar, sehingga mendapatkan efisiensi lebih besar lagi. Terus SCM juga bisa mengelola supply, kemudian sisa atau persediaan, itu supply chain, sehingga tidak terjadi waste. Terjadilah itu lean contract itu pasti terjadi
Kalau kita benar-benar menerapkan SCM yang benar. Saya di Waskita ini SCM-nya luar biasa bagusnya. Wah. Jadi kita sangat bisa menyalurkan lean contractor tersebut. Satu lagi contoh kita melakukan misalnya dalam pembuatan metode kerja. Metode kerja ini jauh lebih besar. Lean contractornya bisa terjadi dibanding dengan procurement. Karena metode kerja ini itu peran daripada teknik, pelaksanaan, terus kemudian sama pengawasan ini sangat penting. Kita merencanakan metode kerja yang terbarukan atau yang membuat efisien. Terus kemudian kita lakukan berdiskusi dengan pelaksanaannya, melakukannya juga dengan benar, terus pengawasan dengan benar. Lakukan PDCA ya. PDCA. Planning, do, check, action. Oh, pintar sudah nih. Udah dapat berapa quotes guys dari Bapak Sek hari ini. Kalau udah PDCA dilakukan, lean contractor pasti terjadi. Gampang itu. Oke deh. Tuh dengerin orang-orang proyek PDCA kalau kata Bapak Sek. Kadang-kadang sering dilupakan ya, kadang-kadang kerja ya. Kadang-kadang Pak. Tapi di Waskita enggak terjadi. Apalagi kalau Bapak datang kan. Langsung ingat semua. Langsung ingat semua. PDCA, Bu MW, collecting period. Oke deh Pak, pertanyaan terakhir ya Pak, karena udah terakhir nih. Udah. Kok cepet banget sih? Udah dipototin Pak nih sama SDO-nya Bapak. SDO Bapak Bapak mau kementerian, saya takut banget dari tadi Pak. Udah begini Pak. Kok cepet banget sih ya? Cepetan Mas Iswir, Mbak Alvina. Bapak mau ke Kementerian BUMN. Mau udah kayak ya udah deh Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Kira-kira Bapak ada nggak sih harapan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan nih ke Waskita muda atau kita sebagai penerus generasi penerusnya Waskita yang ingin Bapak sampaikan gitu, misalkan kayak pesan, norma hidup, terus nasihat atau apa gitu Pak. Silakan. Oke, kalau quote sudah tadi ya. Quote sudah. Ya, kalau untuk milenial Waskita ya, Waskita ya. Ini bisnis konstruksi bisnis manapun ya. Kita kan lagi benar-benar mengalami suatu banyak perubahan-perubahan ya. Dan tentunya nanti kalian harus siap dengan perubahan-perubahan tersebut. Ya, tuh. Perubahan ini jangan kaget. Terkadang kita tidak melihat, jangan fokus pada satu pesaing atau dua pesaing ya. Terkadang kalian tidak bisa melihat ada pesaing yang tidak kalian lihat, tapi itu bisa menjadi leader suatu saat nanti. Black horse Pak ya, kuda hitam. Ya, itu harus pandai. Bukalah mata lebar-lebar, telinga lebar-lebar, kemudian lakukan analisis, kemudian lakukan kira-kira opportunity apa yang kita bisa lakukan, bisa kita dapatkan. Terus apa yang kita akan bisa eksekusi, tentunya nantinya akan bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk mencari proyek-proyek yang lebih bagus lagi. Bermainlah ke Blue Ocean, jangan ke Red Ocean. Kalau Red Ocean udah pasti rame itu, ya areanya. Oh iya benar sih. Tahu Red Ocean kan? Nggak tahu Pak, saya roaming sebenarnya Pak. Makanya saya Oh iya benar sih, padahal gua roaming. Terus dia menatap Red Ocean, Blue Ocean. berharap coba Pak dijelaskan dulu Pak, Red Ocean sama Blue Ocean apa Pak? Ya kayak kalau misalnya nih kayak sekarang nih, kalau proyeknya ya, Red Ocean itu kan proyek-proyek domestik. Kok pakai O-nya bro? Iya. Ya Red Ocean domestik. Atau persaingan banyak. Benar. Ya, kemudian kompetitif, sehingga pasti hasilnya juga banting-bantingan harga juga besar ya. Kita coba bermain di area Blue Ocean. Blue Ocean itu negara-negara yang berkembang, negara yang baru merdeka ya. Things like no box. Iya, pasti lebih banyak hasilnya, opportunity-nya Pak. Iya. Gitu. Iya, siap kan? Siap Pak. Siap dong. Siap. Fire. Harus siap, fire, fokus and Jadi, faith. itu kan bisa lihat teknologi terbarukan juga sekarang nih. Kalian bisa lihat lah. Kayak Cina itu bisa membangun gedung tingkat sekian tuh dalam berapa hari. Iya tuh Pak, saya pernah lihat Pak di YouTube Pak. Iya kan? Ya kan? YouTube cepet banget. Nah, itu sering-sering lah lihat YouTube tentang teknologi terbarukan. Terus kemudian ikutilah aplikasi-aplikasi informasi-informasi yang global bisnis gitu loh.
Misalnya mungkin udah pernah lihat ikut TED nggak ya, TED? Iya, TEDx. Itu bagus, itu ya kan? kan? Itu karena apa namanya, kita harus berpikir sebagai entrepreneur nantinya teman-teman ya. Jangan sebagai manajer ke memanage. Yeah. Ya cuma manajemen aja. Jadi ya kalau ini apa namanya nambah cost-nya, ya profitnya berkurang, ya kan? Itu manajer. Tapi kalau entrepreneur, kalau cost-nya nambah, dia harus mencari revenue tambahan dari mana, sehingga profitnya tetap. Target tidak boleh berubah, strategi yang harus berubah. Gitu. Jadi kalian terus gitu, milenial terus seperti itu. Target nggak boleh berubah, strategi yang harus berubah. Iya, gitu. Oke. Kalau untuk generasi waskita ke depan ya, terutama yang di project ya, teman-teman project manager harus bisa menciptakan generasi kalian. Nah, ini yang itu adalah dengan CMC aja, coach, mentoring sama counseling. Itu nanti tolong itu dibuat generasi, karena kalian kalau ingin maju naik ke atas atau karirnya meningkat, harus bisa menciptakan generasi kalian. Betul. Gimana bisa kita naik kalau kita tidak mempersiapkan generasi ini? Ya. Jangan pelit dengan ilmu tidak akan dibawa mati. Betul. Ya, jadi jadilah teacher yang baik. Iya. Ya, untuk menjadi seorang yang Jangan pemimpin, pelit ilmu. jadilah guru yang baik buat generasi berikutnya. Wah, Tepuk tangan dulu dong, Deep. boleh nggak sih? Deep banget gak sih? deep banget. Jangan pelit ilmu, jadilah guru yang baik. Karena sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Iya. Ya, Pak ya. Guru jangan usah takut dinaik disalib oleh generasi kita yang berikutnya. Karena guru tidak pernah menyesal punya murid. Iya. Guru akan bangga punya muridnya berhasil. Iya benar sih, Pak. Jadi kalau kalian memberikan menciptakan generasi di bawah kalian, jadi atasan kalian nantinya, bangga, bukan takut untuk disalib. Iya. Itu Hebat. Mantap. Oke. Gue di podcast ini selalu mendapat pencerahan baru Iya. dari setiap BOD. Beda-beda ya. Beda-beda dan keren-keren semua. Iya kan BOD. Oke, Siap. sip. Closing? Kita penutupan ya. jadi Oke. gitu aja nih. Pak pengen lanjut sebenarnya, Oh Pak. gitu aja. Pertanyaan Ini ada saya empat lagi. belum mulai loh ini, saya cuma ngomong. Belum mulai. Belum Saya mulai. ngomong begini doang ini. Pasti baru Belum pemanasan. mulai, baru pemanasan. Enggak, saya ngomong sama kalian aja, tak pikir belum mulai nih. Kok belum sudah jadi ya? Iya. Udah selesai ya? Udah Udah, selesai, Pak. Pak. Sebenarnya belum, cuman tuh SDU Bapak tuh, Pak, di belakang Bukan. kamera. Galak banget, Pak. Galak banget. Saya pikir ini baru tes aja ngobrol gitu. Ternyata sudah mulai juga. Ternyata hampir selesai ya. Ya udah. Ingat, Pak, Bapak mau ke Kementerian BUMN. Bapak ditunggu sama Pak Erick Thohir katanya, Pak. Iya, ditunggu sama Oke, Joshua. terima kasih. Oke. Terima kasih saya Closing yuk. diundang di sini ya. Iya, Pak. Jadi Ya. bisa memberikan pesan kepada semua insan Nah, waskita itu. dan masyarakat umum. Betul. Jadi udah pada denger kan tadi oleh kata Pak Pasek insight dan juga pembelajaran dari Pak Pasek sebagai Director of Operation One. Kita juga terima kasih banget nih Pak atas waktunya Ya. karena Terima Bapak kasih, sudah Bapak. hadir ke sini yang tadi Bapak biasanya ngeband tapi Ya. kita podcast di tempat band Terima Bapak kasih. ya. Iya. Dan Terima kasih minumannya juga. iya Pak. Enak banget kopinya, enak. Tehnya juga Siapin enak. kopi sama Air teh putihnya nanti. juga enak. Alhamdulillah saya puasa sekarang. Iya, oh Bapak Terus puasa kasih ya, dia. Pak. Jadi Nggak nggak ada, minum. nggak ada. Aduh, dan ini nih Pak, yang Bapak sampaikan tadi semoga bisa memberikan ke waskita muda ya Pak ya, terutama generasi penerus waskita itu bisa termotivasi dan juga selalu semangat biar bisa sukses seperti Papa saya. Amin. Amin, amin, amin. Dan juga yang pasti semua transformasinya, program-program transformasinya dapat tercapai sesuai target dan dijalankan oleh seluruh insan waskita. Amin. Amin. Terus kita juga mau makasih nih buat teman-teman waskita yang masih setia mantengin podcastnya Waskitalk. Terus jangan lupa like, follow, komen, subscribe di semua channel sosial medianya Waskita. Kita ada IG, YouTube, Facebook, Spotify pun kita juga Spotify kita juga ada. Jadi kita semangat bikin konten gitu. Iya, Terus bikin sama podcast. bikin podcast. Ah. Terus sama ayo komen rame-rame di sosial media Waskita. Kira-kira ini next guest-nya mau siapa nih di podcast lagi? Waskitalk episode 4. Iya. Oke, Oke. closing aja, Bir. Nah, kita mau closing Pak. Siap. Nanti kita bilang transformasi waskita, kita sama-sama Pak, transformasi warisan kita dari kita untuk kita demi kejayaan waskita. Kalau Bapak bingung, lihat di layar belakang. Itu dibaca nama Joshua. Udah ada yang nyinyir-nyinyir tuh Mas. Berarti nama Joshua. Ya udah. Oke ya. Oke. Ayo Pak, kita bareng-bareng Pak.
Transformasi waskita, transformasi warisan kita, dari kita, untuk kita, demi kejayaan waskita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Terima kasih Terima Bapak kasih, Seng. Bapak.